pernah merasakan cemburu? Pernah ya? Ini cemburu ini kan sebuah emosi yang kalau tidak kita kontrol atau tidak kita kendalikan justru bisa melahirkan sebuah bencana. Ya, jadi ada satu kasus ini terjadi di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Itu ada seorang terdakwa yang bernama Mujianto dan dia didakwa terkena dengan pasal pembunuhan berantai terhadap 15 pasangan sejenis. Ya, dan itu diracun di makanan dan juga minumannya. Jadi 15 pria sejenis itu 15 pasangan sejenis itu 15 orang yang sejenis itu maksudnya itu susah banget ya ngomongnya. 15 takut sendiri. Iya, gue takut. Takut dia nonton, kalau dia nonton makanan Eke, minuman Eke gimana coba please tuh. Ya udah tepuk tangan dulu dong ya. Ya. Tapi sekarang gini, kita akan langsung memanggilkan bintang tamu kita yang tadi udah gue janjikan seorang cewek cantik, terus juga salah satu rumahnya dulu Metro TV. Jadi mereka tidak asing lagi di sini. Dia tidak asing. Ya? Sering nginep di sini. Kadang-kadang tidur di sini. Orangnya sudah melihat. Aku deg-degan. Langsung aja kita panggil Chantal Della Concetta. Ya, silakan duduk. Di sini aja, di sini nggak apa-apa. Nggak perlu sebelah sini. Nah, tenang aja. Gigi, salaman dong, aduh. Lu mau salaman? Biar Abdul. Ya ampun Tria, Asep pengen salaman. Oke. Jangan banget jogging katanya. Itu ungkapan hati, ya udah salaman, ya udah lu salaman, ya udah. Gua tahu kenapa kejidat. Kenapa? Ke sini udah nyampe dulu. Makanya gini. Kayak tadi ya. Aduh, oke, Chantal nanti ketawa-ketawa terus. Chantal, ini udah nggak asing ya di Metro TV ya, dulu sempat di Metro TV juga. Iya, udah lama, tapi sampai hari ini masih aja ada yang nanya. Masih ada yang nanya, masih di Metro gitu ya? Masih di Metro, alamatnya pindah kemana, padahal saya nggak pernah ngekos di sini. Oh. Tapi gini nih, ini mau nanya sama Chantal, ingat kan kasus jembatan yang sudah putus di daerah Lebak dan juga Banten, ini tidak diperbaiki oleh Pemda Banten. Padahal jembatan putus tersebut dipakai setiap hari buat anak-anak pergi sekolah, terus juga seluruh keluarga buat nyebrang gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat Pemda ini kan sebenarnya harusnya menjadi teman untuk rakyat. Nah, kalau menurut Chantal? Sebenarnya kalau jembatan putus bukan hanya di situ aja ya, Banyak masih ya, banyak banyak. di seluruh Sebelah sini Indonesia. kayaknya lebih enak. Pegel deh leher. Gini ya. Terus Kenapa sih jadi masalah? Kalau ke sini miring nggak enak juga. Lebih sini aja silakan. Jadi biar kameranya juga enak. Iya. Langsung ya. Ya udah Gi, lu di situ aja, gue di sini. Enak aja. Sebenarnya kan kalau udah dari otonomi daerah itu udah kewajiban dari Pemda masing-masing. Gimana kita mau peduli pendidikan kalau infrastruktur untuk ke sekolah aja susah gitu. Jadi ayo dong dari Pemdanya, mungkin ada yang dengar hari ini. Iya. Bantu diperbaiki anak-anak ini masa depan kita, masa untuk sekolah aja mereka kesulitan. Wih, betul. Ya, tepuk tangan dulu dong ya. Tapi benar juga kalau Chantal bilang maksudnya sebenarnya nggak cuma di daerah Lebak Banten aja, di hampir banyak daerah yang seperti itu. Dan ya. Banten kan termasuk dekat dengan Jakarta ya. Iya. Gimana yang lebih jauh lagi? Tuh, jadi sebenarnya dari anak muda pun juga gitu. Anak muda pun juga mungkin tidak perlu memperbaiki jembatan, tapi memperbaiki jembatan cinta dengan pasangannya masing-masing. Gigi, boleh tanya Santal Gi? Boleh dong. Santal ini gue lihat pasti campuran gitu. Campuran. Ya, Apa? 50% manusia, 50% bidadari gitu. Keterlaluan deh. Gigi, Kenapa, gue nanya kenapa? serius ke Chantal boleh nggak? Boleh. Ini mumpung banyak perempuan-perempuan muda di sini Chantalnya. Kira-kira karakter perempuan Indonesia seperti apakah sih yang dibutuhkan sama Indonesia gitu biar Indonesia lebih maju gitu? Pertanyaannya berat. Tapi sebetulnya yang harus satu, perempuan itu sendiri menyadari bahwa dia itu punya hak-hak untuk berpendapat, untuk bekerja, untuk berprestasi, apapun itu dia punya hak gitu. Jadi yang pertama harus menyadari, karena kalau perempuan yang nggak menyadari, mau dipukulin kayak apapun sama pasangannya, dia akan merasa bahwa ini udah nasib gue. Nggak bisa kayak gitu. Kita udah, sekarang zamannya udah beda, perempuan itu harus mandiri, harus kuat. Kenapa kita dipilih ngelahirin anak? Karena kita kuat gitu. Makanya kita harus berani untuk kuat, tidak takut untuk sukses, karena masih banyak perempuan yang takut untuk sukses. Itu.
Iya, tapi ini terakhir nanya sama Sian tadi. Kita ngelihat anak-anak muda nih, Changcuters. Ada yang muda, ada yang udah nggak muda lagi. Tapi tapi kalau kita lihat di sekarang kan anak-anak kecil nih ya, banyak mengkonsumsi musik-musik dewasa sebenarnya. Kalau Sianta melihatnya seperti apa? Satu, karena nggak ada musik yang diciptakan untuk anak-anak. Sekarang satu persatu mulai ada sedikit-sedikit, ada band yang bawain lagu anak-anak gitu. Satu inilah angin segar ya. Tapi karena memang nggak ada. Betul. Kalau nggak ada, akhirnya mereka dengerin musik dewasa. Ya kalau musik dewasanya soal cinta nggak apa-apa. Tapi cintanya kan universal. Kalau cintanya udah ribet-ribet lah, apa semalam apa gitu-gitu udah pusing gitu. Mereka terlalu cepat dewasa. Makanya kita sekarang lihat anak-anak SMA udah kayak tante-tante gitu kan. Iya. Mungkin kalau Asep seleranya tante-tante seneng aja ya. Bukan, aku sebenarnya single sih. Oh single. Single mother. Single mother. Tapi bener ya, tetangga gue tuh gara-gara lagu dewasa anaknya cepet gede loh. Jadi dia ngelahirin hari Senin, hari Minggunya anaknya udah wisuda S1. Itu jago banget. Jadi kalau bisa anaknya di sekolah ini, itu kan sekarang anak TK aja kan mahal tuh. Kalau bisa anaknya itu sekolahnya dari kuliah, turun kuliah, SMA, SMP, karena kan masuk TK aja mahal. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan dulu untuk Chantal dan juga bintang tamu kita, Changcuters. Ya, ada yang bilang kekasih datang dan pergi. Tapi pertemanan itu selamanya. Artinya kalau kita putus cinta, bukan berarti pertemanan harus putus juga. Tetaplah berteman. Karena like a diamond, friendship is forever.